Setiap tahun ada anggota baru itu selalu ada anak yang bisa dijadikan motor. Selalu di setiap suara itu ada motornya, sehingga kalau saya melatih itu tidak terlalu mendapatkan kesulitan yang itu sekali, karena sudah ada motornya juga yang akan membantu. Jika hidupmu penuh kebosanan, kami ada untukmu. Meski jauh dan kita terpisahkan, rasa kita menyatu. Berdendang, bersua dan berdoa di dalam satu iman. Saat ini kita jalan bersama, menyusun masa depan, bersatu irama dalam sukaria, menyatukan iman, harapan dan cinta, menyambungkan doa, kirim senyum di dalam senandung rohani Seruni. Halo, selamat sore, salam sehat dan sejahtera buat sahabat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Lisa Arianto dalam acara Seruni Senandung Rohani. Hari ini Seruni episode yang ke-14 ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai kisah sang juara paduan suara anak. Ya, kita sore hari ini akan berbincang-bincang dengan pelatih dari paduan suara anak yang memenangkan ya, menjadi champion dari paduan suara anak di Pesparani pertama di Ambon beberapa waktu yang lalu ya. Dan sore hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Inge. Selamat sore. Bu Inge, selamat sore Mbak Lisa. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih juga sudah hadir ini teman-teman sahabat Seruni yang setia mengikuti episode Seruni dan sudah hadir pada sore hari ini di Zoom Seruni. Apa kabar semuanya? Ada Kelvin, Pak Subianto, ya ada Mas Fani dan juga sahabat Seruni yang mengikuti dari YouTube channel. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan berbincang mengenal lebih jauh ya mengenai paduan suara anak ini dan bagaimana cara melatihnya ya, bagaimana kiat-kiatnya menghadapi anak-anak ya supaya mau rajin berlatih ya sehingga bisa menjadi juara di paduan suara anak ini. Dan nanti kita juga akan mendengarkan cuplikan dari mereka ya sesaat lagi ini. Dan yang pasti di tiap episode nanti kita akan ada kuis berhadiah. Dan terima kasih kepada para sponsor yang sudah memberikan hadiahnya kepada kita semuanya, yaitu dari LBI, dari Obor, dan juga dari Kamalika Art Prints dan House of Vito. Ya, makanya dengerin sampai selesai. Kemudian
jawab pertanyaannya, tapi jangan lupa follow dulu ya Instagram kami @info-lp3kn dan juga subscribe YouTube channel dari Pesparani Katolik ya, karena nanti jawabnya dari situ, dari IG-nya dan juga bisa juga dari email. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita bincang-bincang dari penampilan suara anak champion dari Pesparani pertama di Ambon. Silakan. Ketemu lagi di Seruni Senandung Rohani. Baik, tadi kita sudah saksikan bersama penampilan dari paduan suara anak yang mendapatkan juara ya champion di Pesparani pertama di Ambon. Dan sekarang kita ingin mengenal lebih jauh ya tentang paduan suara anak ini, bagaimana melatih anak-anak ya hingga menjadi juara ya. Untuk itu kita senang sekali kedatangan Ibu Inge Pati yang sore ini ingin berbagi cerita dengan kita semuanya. Selamat sore Ibu Inge. Ya, Ibu Inge ini adalah pelatih ya, salah satu pelatih dari paduan suara anak dari provinsi Kalimantan ya, dari Balikpapan ya Bu ya. Iya, beliau adalah guru musik dan juga pelatih paduan suara. Khusus anak atau melatih dewasa juga Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau saya ya, tapi sebelumnya selamat sore semuanya. Saya Inge ya, biasa lebih akrab dipanggil Inge ya.
Kalau saya itu sehari-harinya di Balikpapan itu saya seorang guru mengajar di SD Katolik Santa Teresia, dan di samping itu juga saya suka melatih paduan suara anak dan juga paduan suara dewasa di gereja, di paroki, dan juga ada kalanya kalau ada instansi-instansi di luar itu biasanya suka mengundang kami untuk melatih. Jadi itu tugas kami. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, kita ingin tahu nih Bu, bagaimana sih cara melatih paduan suara anak-anak? Kan kita tentunya tahu jenis suara anak-anak berbeda dengan dewasa. Iya. Perilaku anak-anak juga kadang tergantung dari moodnya ya Bu. Iya, Kadang betul. kadang enggak. Nah, ini gimana nih cara melatih anak-anak supaya bisa disiplin dan menghasilkan suara yang baik gitu? Ya, baik, terima kasih. Memang kelihatannya itu untuk mempersiapkan anak-anak, melatih mereka untuk bernyanyi baik, kemudian bernyanyi dengan suara yang indah, yang merdu, itu memang kelihatannya sulit ya. Saya juga pada awalnya memang mengalami kesulitan itu. Tetapi karena anak-anak saya ini sebelum mereka menjadi tim dalam lomba-lomba ini, mereka ada termasuk anggota paduan suara di sekolah yang mengikuti ekstra kurikuler vokal atau paduan suara di sekolah. Karena kebetulan anak-anak saya ini semuanya satu sekolah di SD Katolik. Iya, satu sekolah. SD Katolik Santa Teresia, ya, dan ada yang sudah lulus, mereka di SMP Katolik Santo Mikael yang notabene dua-duanya ada di bawah satu yayasan suster-suster MASF. Jadi kalau mau berlatih itu agak mudah untuk mengumpulkan. Nah, seperti itu. Kesulitan kami dalam melatih anak-anak pada awalnya memang mereka dengan karakter vokal yang berbeda-beda itu memang ya agak merasa kesulitan. Tapi perlahan-lahan karena kebetulan saya juga termasuk anggota paduan suara di dewasa untuk Pesparani dan juga pernah untuk Pesparawi, saya sendiri juga sering mendapat pelatihan-pelatihan dari Pak Tomianto Kandisa Putra yang dari Bandung, kemudian dari Jogja ada Ibu Diani. Jadi apa yang saya dapat dari pelatih-pelatih itu yang saya terapkan ke anak-anak. Sehingga anak-anak yang tadinya dengan kalau menyanyi itu asal berteriak saja, pelan-pelan kami bentuk dengan bernyanyi untuk mendapatkan suara yang seperti apa yang saya inginkan. Nah, biasanya kan untuk paduan suara kami inginnya choral sound. Dapat anak-anak bisa membentuk choral sound sehingga itu bisa menyatu, bisa blend antara baik suara sopran, suara mezzo, dan suara alto. Nah, dengan demikian itu menjadi hari-hari kami latihan termasuk kalau pada saat ekstra paduan suara, ekstra vokal, jadi lama-kelamaan anak-anak ini terbiasa. Dan mereka yang tadinya ikut anggota ekstra paduan suara dari kelas 3, berlanjut sampai dengan mereka kelas 6. Jadi untuk berlatih hal-hal seperti itu, mereka sudah terbiasa sampai dengan ketika mereka dibentuk tim khusus untuk mengikuti lomba Pesparani yang kemarin. Jadi seperti itu. Ya. Nah, walaupun mereka sudah terbiasa latihan karena ikut ekstrakurikuler ya Bu ya. Betul. Lomba ini apakah ada seleksi khusus atau perekrutan khusus untuk ini anggota? Ya, karena saya kebetulan pada waktu penentuan tim untuk berangkat itu, saya diberi kepercayaan oleh LP3KD Provinsi untuk mengurus paduan suara anak. Jadi akhirnya saya mengambil langsung dari anak-anak anggota ekstra vokal paduan suara. Dan kebetulan anggota paduan suara yang ekstra vokal itu berasal dari 3 paroki yang ada di Balikpapan. Jadi akhirnya ada keterwakilan dari setiap paroki. Nah, di situ kami membuat audisi lagi di antara anak-anak yang ada itu karena jumlah peserta ekstra itu ada hampir 60 untuk SD dan di SMP juga ada sekitar 30-an. Jadi kami menyeleksi kembali yang suara-suaranya sudah lebih baik dan mungkin latihannya tuh udah cukup lama sehingga akhirnya terpilihlah yang dalam jumlah 34 anak waktu kemarin itu bergabung dari SD dengan SMP.
SMP sampai pada waktu itu sesuai usia mereka ada di kelas 2 SMP. Nah, itu yang kami tes kembali satu persatu ya, sampai akhirnya kami temukan tim inti untuk ikut lomba Pesparani itu. Oke. Iya. Ya. Lalu latihannya seperti apa, Bu? Latihan kami hampir setiap hari karena pada waktu penentuan untuk menuju ke Ambon itu kami ditunjuk sudah akhir bulan Agustus. Jadi waktunya sangat mepet sekali ya. Kita harus menguasai 2 lagu ya. Jadi akhirnya untung saja kami itu kan satu sekolah ya Mbak Lisa ya. Satu sekolah dan SD-nya di SMP-nya cuma bertetangga. Jadi kalaupun ada waktu istirahat hanya 20 menit, kami saling kontak untuk ayo kumpul di aula, kita latihan sebentar. Jadi setiap pulang sekolah, kalau SD itu jam 1.15 pulang, SMP sekitar 1.30 setengah 2 lewat, setelah itu kami kumpul di aula. Kami kumpul di aula itu ada kan sampai jam 5 sore atau enggak setengah 6. Hampir setiap hari seperti itu. Dan orang tua dari anggota paduan suara ini sangat mendukung sekali. Jadi kalau mereka sudah tahu ada latihan, itu pasti siangnya mereka bawakan makanan untuk anak-anak, sekaligus juga ganti kaos karena masih pakai seragam. Jadi seperti itu latihannya, Pak. Ya, jadi ya. Ini ya sangat memanfaatkan waktu yang ada, karena waktu latihannya sangat terbatas ya, Bu ya. Betul, Mbak Lisa. Jadi untungnya lokasinya juga berdekatan antara SD dan SMP. SMP, iya, hanya bertetangga itu. Jadi mempermudah untuk latihannya dan karena satu sekolah. Semua anggota itu kan satu sekolah ya. Kalau mungkin yang lain sekolahnya di negeri, agak kesulitan buat kami ya, apalagi untuk izin. Nah ini karena satu sekolah, jadi ya agak ya lebih mudah lah gitu ya. Dan kebetulan dukungan kami dapat dari pihak yayasan, pihak guru-guru baik SD dan SMP, karena ada kalanya masih pelajaran kami izin, karena ada kepentingan, Bu, kami boleh izin untuk latihan. Oh silahkan. Karena mereka melihat di balik itu mereka disiapkan untuk lomba tingkat nasional dan apalagi itu lombanya Pesparani gitu. Jadi dapat izin. Iya, jadi dukungan ini dari semua pihak memang semua pihak membantu. Iya, betul. Anak juga jadi semangat ya, Bu ya. Betul, Mbak Lisa. Tua dari pihak sekolah, dari yayasan. Apalagi pelatihnya juga luar biasa ya, Bu ya. Baik. Mungkin sebelum nanti kita ke teknis latihannya ya, Bu ya. Iya. Bertanya dulu nih dengan Pak Fani yang ikut hadir di Zoom, yang juga menjadi salah satu juri ya, Pak Fani ya. Bukan juri, tapi PIC-nya. Oh, PIC-nya. Oh, iya, PIC juri. Sorry, maaf. PIC juri ya. Dan ini salah satu lagunya adalah ciptaan dari Pak Fani Kalensang ya. Bisa diceritakan Pak Fani, ini bayangannya gimana anak-anak yang akan menyanyikannya? Berarti ini udah sebagian besar gimana dari keseluruhan peserta menyanyikan lagu Pak? Iya. Waktu itu kan saya sebenarnya PIC-nya di Gregorian. Terus karena untuk perlombaan paduan suara anak, saya minta izin untuk dipindahkan karena saya pengen mendengar bagaimana nih lagu saya dibawakan. Iya. Dan ketika masuk ke ruangan lomba itu, melihat daftar juga dari para pesertanya, banyak yang menyanyikan lagu yang saya bikin, ya, termasuk yang dari Kalimantan Timur nih. Karena pilihan ya lagu. Termasuk lagu pilihan. Ini apa, Pak Fani? Ya. Judulnya apa? Pujilah Tuhan alam, puji Tuhan alammu. Puji Tuhan Allahmu. Terus gimana mendengar suara lagunya dinyanyikan paduan? Nah, ya kalau nggak salah kan Kalimantan Timur itu urutan ke-5 atau 6 ya. Kedua Pak Fani. Kedua ya. Oh kedua. Nah, terus ketika ada istirahat tuh, saya bilang ini calon juara ini, merinding waktu dengernya. Bagus banget ya. Saya sampai berpikir bahkan saya juga mungkin nggak akan bisa sebagus itu untuk melatihnya. Waduh, luar biasa ya.
Saya bilang ini calon juara ini kalau begini. Sekilas aja udah ketahuan ya, wah ini calon juaranya gitu ya. Iya, benar. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Fani untuk Iya. kilas balik di Pesparani pertama di Ambon. Nah, sekarang Ibu Inge, kita ingin tahu nih lebih detail gimana cara melatih anak-anak ini. Sebelum nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Apa yang perlu diperhatikan, Bu, dalam melatih anak-anak? Maaf Mbak Lisa, ini agak putus-putus, gimana Mbak Lisa? Yang dilatih biasanya apa dulu, Bu? Sebelum belajar lagunya, mungkin sebelumnya ada pemanasan atau latihan apa yang biasa diberikan untuk anak-anak? Oh iya, biasanya kami itu kalau mau latihan anak, sebelumnya kami kasih pemanasan dulu. Kami pernah sambil senam-senam lah, seperti itu. Kemudian habis pemanasan itu kami latihan pernafasan. Setelah melatih pernafasan, kami juga melatih solfeggio. Solfeggio-nya tidak hanya sekedar pada nada-nada, tetapi pada tempo. Karena khususnya pada lagunya Pak Fani ini, khususnya pada Fani, itu ada beberapa kali perpindahan. Ya, itu makanya mengapa kami itu memilih lagunya Pak Fani, karena di lagunya Pak Fani itu ada karakter lagu itu ada beberapa kali berganti ya Pak Fani ya. Jadi itu yang membuat kami dengan anak-anak mencoba untuk melatih ini loh, solfeggio khusus untuk tempo. Jadi tempo kita gitu. Jadi setelah latihan itu sambil kita mengambil dulu tepuk tangan ya. Jadi kalau contoh seperti apa temponya kita ambil seperti itu. Kemudian setelah selesai itu biasa kita untuk ambil scale-nya untuk nada-nadanya mulai dari bawah sampai ke atas, kemudian atas turun karena lagunya Pak Fani itu khususnya ada alto 2 loh Mbak. Alto 2. Nah, alto 2 saya itu anak kelas 4. Kalau mau lihat di mana? Kalau mau lihat di anggota paduan suara itu anak yang paling kecil-kecil, ada 3 anak kecil, itulah mereka yang alto 2 Pak Fani. Itu altonya mereka tuh keren banget. Sangat-sangat ya, sampai saya punya pelatih kami juga, saya kebetulan ada pelatih juga suka datang ya, 1 bulan sekali datang itu, Ibu Diani. Ibu Diani itu kalau melihat 3 anak yang kecil itu kan mereka punya altonya tuh sampai seperti itu, saya sendiri juga aduh ini anak-anak itu. Jadi itu untuk mencari nada-nada itu. Kemudian ke nada-nada tingginya. Kalau mencari nada tingginya, kebetulan kami punya yang ada beberapa anak yang memang dengan kemampuan suaranya yang sudah bagus untuk sopran ya. Sopran 1 khususnya. Tapi yang untuk mencari alto 2 itu minta ampun Pak. Tapi ya puji Tuhan, anak-anak itu karena lagu itu kan ini sangat energik dan dinamis sekali ya Pak. Enggak statis kayak gitu. Jadi mereka senang. Teng-dong, terorap, pengdung, ada seperti itu. Jadi mereka sangat senang sekali. Jadi setiap kali latihan lagu itu, mereka senang banget. Ya. Karena banyak variasi lagu itu. Iya, jadi seperti itu Mbak Lisa. Yang kita latih setelah pemanasan, kemudian ada latih solfeggio, termasuk tempo, dan seterusnya, baru terakhir kita belajar lagu, pelajari lagu itu. Ya, seperti itu. Aduh, senang ya. Jadi memang pemilihan lagu itu juga harus yang disukai anak-anak juga ya, Bu ya. Selain pemilihan lagunya itu ya. Jadi selain kaya akan temponya tadi berbeda-beda gitu ya, membuat anak-anak juga jadi senang semangat untuk mempelajari. Itu. Yang sulit malah semakin tertantang anak-anak ya. Betul. Semakin bernyanyi. Nah, iya Bu, ini ada pertanyaan nih dari sahabat Seruni, Kelvin ya, yang ini sahabat sejati nih Seruni nih. Dia mau bertanya nih Bu, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh peserta lomba paduan suara yang berakibat fatal pada penilaian. Nah, apa itu Bu kira-kira Bu? Begini, kalau saya itu kan kalau melatih anak-anak, selalu saya ingatkan bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa kalian harus juara, bukan. Selalu yang saya minta adalah bernyanyilah dengan baik. Bernyanyilah dengan baik dan indah dan perhatikan tangan saya. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa saya kalau melatih dinamika ke anak,
belum tentu, maaf ini ada apa agak kedengaran suara apa azan, maaf. Jadi kalau sekali ini saya ajarin di sini mungkin halus atau di mana keras, tetapi ketika saya tampil di atas panggung, karena kebetulan saya pun di samping pelatih, saya juga seorang dirigen, jadi kan lagu itu sangat saya pahami. Sangat saya pahami dan tiba-tiba di atas panggung ada muncul sesuatu yang lain sehingga kayaknya kayaknya sepertinya di sini harus berubah. Tidak harus halus seperti yang diajarkan. Jadi saya ganti. Saya ganti apa dinamikanya. Tapi karena anak-anak itu konsentrasinya bagus, sudah terbiasa dengan saya, jadi mereka di atas panggung apapun yang saya buat, walaupun itu berubah dengan apa yang diajarkan, mereka tidak pernah kebingungan. Nah, kemudian kalau ditanyain seperti Mas Kevin tentang hal-hal itu untuk dalam penilaian, saya cuman memang selalu ingatkan pada penilaian itu kan ada materi suara. Makanya saya selalu bentuk choral sound. Tidak ada yang berteriak. Karena suara bagus, suara indah, belum tentu kalau dalam paduan suara itu akan baik kalau dia bernyanyi semaunya sendiri. Jadi bagaimana saya bentuk supaya dalam satu masing-masing baik sopran, mezzo, dan alto, itu harus blending dulu. Blending dulu di dalam, balance di dalam, baru akhirnya keluar jadi balance bertiga, blending untuk keseluruhan. Itu yang pertama di materi suara. Yang kedua, saya yang selalu saya minta, kalian bernyanyilah dengan hati. Jangan menunjukkan saya hebat, terus akhirnya menyanyi itu dengan pongah. Nyanyilah dengan penuh keikhlasan. Itu yang. Kemudian, saya bilang kalau bernyanyi di atas panggung karena kalian itu dinilai. Terus terang saya katakan saya juga suka menilai paduan suara lomba, tapi saya bilang anak-anak bagaimanapun juga dalam penilaian tidak lepas dari suka dan tidak suka ya. Ada yang menilai gini, ada yang sukanya seperti ini. Jadi tampillah kalian dengan baik. Saya selalu mengatakan itu karena masih anak-anak Mas Kevin. Jadi saya selalu ingatkan yang itu saja di atas panggung berlakulah dengan wajar, jangan berlebihan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ke anak-anak ya. Baik itu. Baik. Terima kasih banyak, Aduh. Semoga menjawab pertanyaan dari Calvin ya. Ya, baik, Ibu. Nah, sekarang untuk hal teknis mungkin kita mau lihat ini ya, presentasi yang sudah disiapkan oleh Ibu ya. Iya, bisa. Share sekarang ya, Bu ya. Boleh. Kita ingin tahu hal-hal apa saja nih yang dilatih, yang dipersiapkan untuk anak-anak. Sudah bisa terlihat? Ya. Sudah bisa terlihat ya, Bu? Iya, bisa. Oke, ya. Wah, ini ya. Ini foto waktu sebelum tampil apa sesudah tampil? Ini waktu kami diundang ke Istana Bogor dan kami persiapan di hotel ini mau berangkat ke Istana Bogor karena dapat juara, terus diundang untuk menyanyi dengan ketemu Pak Presiden. Oh iya, aduh luar biasa. Iya. Nah, ini tadi tentang perekrutan anggota ya, Bu ya. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa semuanya ini ya, satu sekolah. Ya. Terus ada juga audisinya tetap ya, Bu ya? Ya, Kemudian ya. Ini pada saatnya waktu perekrutan anggota, karena awalnya kan kelompok ini seperti yang saya sampaikan tadi, terbentuk karena berasal dari ekstra vokal anak-anak SD dan SMP. Ya. Kemudian dari ini mereka dibentuk jadi paduan suara inti di unit sekolah masing-masing, SD dan SMP. Nah, setelah setiap anggota itu biasanya seperti masuk di kelompok ekstra, baru masuk ke kelompok ekstra, nah itu yang kami cek suaranya, apakah dia sopran, alto, dan mezzo. Ya, ketika mau terpilih menjadi ikut lomba keluar, kami tes lagi ya. Nah, sedangkan kalau pelatihan ini materi latihan yang pertama kami senam peregangan otot ya, termasuk di mulut ya, karena biasanya buka mulut kalau itu kan kalau tanpa ada peregangan sedikit biasanya kaku ya. Kemudian ada warming up, ada latihan pernafasan, itu latihan ritme yang tadi saya katakan, kemudian vokalisi, solfeggio, kemudian latihan membaca not,
Walaupun latihan membaca not anak-anak ini kakak kami beri not yang sederhana, dan ketika pada ketukan-ketukan yang sederhana. Kalau sudah ketukan-ketukan yang agak sulit ya, kayak di lagunya Pak Fani itu ada yang sampai gitu, gitu, kami tidak mengajarin setara harus bisa. Pokoknya kami bantu memberi contoh, karena dari Agustus akhir kami harus menguasai 2 lagu sampai bulan Oktober, itu termasuk cukup sulit ya. Tapi untunglah itu yang saya katakan, karena kami satu sekolah, ada di bawah satu yayasan, jadi waktu latihan itu sangat-sangat gampang sekali karena bisa kemudian belajar lagu dan evaluasi terakhir. Setelah selesai latihan biasanya kami adakan evaluasi. Nah, yang berikutnya itu adalah pembentukan vokal. Ini yang saya inginkan karena di anak-anak kami kan karakter suara ada yang kalau nyanyi teriak, harusnya seperti ini. Nah, ini yang biasanya saya mengajar, ayo kita nyanyi biasanya naikkan ke atas. Mungkin kalau teknik yang saya dapatkan dari pelatih-pelatih saya, pelatih mungkin yang seperti ada dari Bandung Pak Tommy, kemudian ada Bu Diani juga, anak-anak itu mungkin hanya mengatakan, Ibu, kalau suaranya naikkan ke atas tuh bagaimana sih caranya? Bagaimana tidak? Iya. Gitu. Iya, jadi akhirnya saya sendiri harus memberi contoh. Ini loh, nak, suaranya seperti diangkat. Jadi kita nyanyi itu jangan terlalu flat. Kan biasanya kita sering nyanyi flat. Mereka katakan, Bu, flat itu kayak apa? Flatnya itu kayak gini. Kalau kita nyanyi contoh, tanah air, gitu ya. Ku tidak kulupakan. Saya bilang kalau kalian nyanyi lagu itu tidak salah. Nyanyi dengan cara begitu tidak salah. Tapi masih bisa dibuat lebih indah, dinaikkan ke atas. Tanah airku tidak kulupakan. Dinaikkan dengan cara begitu, dengan membuka ruang-ruang resonansi yang ada di dalam mulut masing-masing itu, mulut kita. Jadi selalu seperti itu. Sehingga akhirnya mereka terbiasa, ayo naik. Mereka sudah bisa. Atau yang saya dapatkan yang lebih mudah itu dari Pak Tomianto itu, menguap, selalu cari titik fokus. Kalau kita dapat titik menguap. Jadi kalau kita cari ta, kemudian dia dibuka ke dalam. Nah, contoh menguapnya itu kalau menurut Pak Tommy itu seperti kalau kita menguap pagi hari bangun tidur, gitu. Nah, itu dengan iya. Gitu. Jadi akhirnya anak-anak itu terbiasa, makanya saya bilang, ayo sekarang kita membiasakan menyanyi dengan registernya ke atas, jangan terlalu di bawah. Kalau terlalu flat itu kayaknya ya tidak salah, tapi belum terlalu indah. Gitu. Nah, itu yang selalu diulang, ditambah juga kalau pas pelatih datang, kalau pas Ibu Diani datang, itu juga selalu diulang. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan buat anak-anak. Nah, itu waktu latihan kita 2-3 jam tiap saat latihan. Kalau ada pelatih dari Jakarta datang, dari Jogja, itu kita bisa latihan pulang sekolah itu jam 2 atau setengah 3, full langsung sampai jam 6 sore ada kalanya. Ya, gitu kan? Kita latihan kumpul langsung di aula. Di aula sekolah itu ada. Atau ada kalanya kalau kita mau blocking posisi, kita latihannya ke gereja. Kebetulan sekolah kami dekat dengan gereja. Jadi mereka itu jalan kaki lewat rumah-rumah penduduk terus sampai ke gereja. Panas-panas itu mereka semangat, balapan naik. Kan kalau dari sekolah mau ke gereja tuh agak naik, agak tanjakan. Oh, lari mereka, jalan naik ke atas. Kita latihan di gereja. Karena di gereja kan ada tangga-tangga ya. Jadi bisa latihan di situ. Tapi ya anak-anak itu dalam kondisi seperti itu mereka tetap semangat gitu. Jadi kalau tuh sampai mereka semangat terus kami tidak semangat, rasanya gimana gitu ya. Ya itulah anak-anak melatih mereka, mungkin memang ada banyak kesulitan, iya ada. Tetapi lebih banyak merasakan sukanya kalau melatih anak-anak, menyanyi dengan anak-anak karena mereka punya suara yang sangat indah sekali. Jadi seperti itu. Luar biasa. Nah, kemudian Mbak Lisa mungkin saya lanjutkan saja. Ini mungkin tips untuk pelatih. Mohon maaf bukan untuk menggurui siapa saja, tetapi ini menjadi ini untuk saya bahwa menjadi seorang pelatih itu jangan semata-mata saya kan sudah bisa.
Kenapa saya harus itu belajar? Nggak bisa. Saya selalu setiap menjadi seorang pelatih harus selalu lebih ini ya, lebih harus mengupgrade. Kita juga harus menambah pengetahuan ya. Karena kita melatih, contoh kalau kita melatih di gereja, kita ketemu dengan ya teman-teman, ada ibu-ibu. Kalau saya katakan, Bu, coba nyanyinya di atas. Mereka tanya, apa itu di atas? Nyanyi di atas itu seperti apa? Bagaimana contohnya? Lah kalau saya sendiri tidak tahu bagaimana menyanyi di atas, saya tidak mungkin menjelaskan ya. Jadi yang saya selalu ada dalam itu bahwa ketika saya menjadi pelatih, seharusnya saya juga harus mengupgrade diri saya sendiri. Jadi tidak mentang-mentang saya sudah bisa menyanyi, terus saya sudah hebat. Tidak bisa. Kayak itu saya loh ya, maaf tidak menggurui siapapun, tapi selalu itu jadi pernyataan saya. Kemudian yang berikutnya adalah akan lebih baik jika seorang dirigen juga jadi pelatih. Supaya dia seperti yang saya katakan ya, kalau saya ada di atas panggung memimpin paduan suara, tiba-tiba yang tadinya saya buat itu halus, dinamika halus, bisa menjadi keras. Karena dalam kondisi yang itu di atas panggung, karena saya ini tiba-tiba kayaknya ini enak begini, enak seperti ini. Karena saya sangat memahami lagu itu. Karena jadi kapanpun saya pengen dinamika seperti ini, itu saya lakukan. Jadi kalau kita sebagai pelatih dan juga konduktor, otomatis kita bisa memahami, oh ini pencipta lagunya maunya seperti ini. Jadi seperti itu. Dan kebetulan kalau saya itu paduan suara kan saya kerjasama dengan suami saya. Kami menangani anak-anak ini. Karena kalau di SD saya, di SMP suami saya. Jadi ketika kami memilih lagu, itu kami di rumah kami analisa berdua. Kami berdua menganalisa kira-kira lagunya seperti kayak kemarin. Lagunya Pak Fani itu, ini di sini kan dia irama seperti ini seperti ini. Kemudian ketika Bu Diani datang, kita combine bertiga dan akhirnya ketemu. Jadi kita analisa dulu lagu ini maunya seperti apa. Sehingga akhirnya itulah yang dikeluarkan di atas panggung. Jadi seperti itu. Jadi lebih mudah karena kami mempelajari lagu itu bersama-sama. Jadi seperti itu Mbak Lisa. Luar biasa. Jadi memang sebagai pelatih juga harus terus meningkatkan kemampuannya ya. Iya, sebaiknya begitu Mbak Lisa. Dan yang pertama harus dilakukan adalah menganalisa lagu bagaimana supaya bisa menjadi lebih indah gitu ya. Iya Mbak Lisa. Oh ini dia ininya ya Bu ya, foto-foto di gereja ya. Ini yang paling atas ini ketika kita datang ke gereja. Kita latihan di atas di gereja ini untuk blocking tempatnya kan di sini. Kemudian yang di tengah ini yang karpet merah ketika kita audiensi dengan Bapak Wali Kota Balikpapan. Yang di pinggir sini ini kebetulan pas latihan dengan Ibu Diani. Kemudian yang tengah bawah masih pakai seragam itu kami audiensi ke gubernur waktu itu, ke Samarinda, kami harus ke sana. Dan ini yang di sini ketika kami beraudiensi dengan Bapak Uskup Agung Samarinda dengan Bapak ini Monsinyur Justinus. Okay. Ya. Nah, ini ada faktor-faktor pendukungnya nih, Bu. Nih tadi dukungan-dukungan dari yayasan, dari orang tua juga gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Ini saya benar-benar mereka-mereka yang dari sini, dari pihak guru-guru SD dan SMP, kepala sekolah, dari pihak yayasan, pastor paroki juga. Itu pastor paroki dari 3 paroki itu mendukung kami dengan kami harus boleh berlatih di gerejanya masing-masing dan sehingga kami juga diberi kesempatan untuk tampil di misa. Kalau terus karena waktu itu mau menjelang lomba, jadi kalau kami tampil di gereja, kami boleh tampil di depan altar dengan izin pastor karena untuk lomba. Kemudian juga orang tua. Ini orang tua kami itu benar-benar mama-mama yang hebat-hebat mereka semua itu. Itu kalau kita latihan mereka sudah siap, anak-anak sudah dibawain kostum ganti pakai kaos ya karena dari pakai seragam. Kemudian udah bawa makanan atau minuman, termasuk untuk kami juga yang para pelatih itu udah disiapin seperti itu. Jadi dengan walaupun ada kalanya kami berdua berpikir, waduh ini waktunya untuk lomba terlalu mepet sekali ya. Tetapi karena dukungan yang begitu besar dari semua pihak, termasuk panitia pelaksana dari LP3KD, khususnya yang di Kota Balikpapan, karena waktu kami berangkat itu yang menjadi ketua tim kami adalah Bapak Andika,
itu kebetulan dukungannya dari beliau juga sangat kuat sekali, sehingga akhirnya kesulitan-kesulitan rasanya itu bisa terlewatkan saja, tidak itu, karena kami lebih merasakan enjoy dengan latihan ini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini setelah selesai semua kegiatan, apakah juga ada evaluasi juga gitu ya, Bu, dengan anak-anak atau gimana? Ada, setiap sekali kegiatan, setiap kali kita tampil, contoh sebelum lomba, kalau kita tampil di gereja, di mana-mana seperti itu, kami selalu ada evaluasi, kalau hari ini seperti ini, kayak ini kurang ini kurang ini. Kemudian setelah lomba di Ambon, ketika kami menang, kami sekarang setiap kali dari instansi-instansi, setiap kali ada kegiatan Natal dan Paskah, anak-anak itu sering kali diminta untuk menyanyi. Saya tanya, baru ini anak-anak loh Pak, kok ngajak? Enggak apa-apa, karena mereka kalau mendengarkan yang orang tua yang bernyanyi sudah terbiasa. Jadi mereka senang anak-anak. Kalau suara-suara anak itu katanya kan seperti mendengar suara malaikat, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini untuk persiapan Pesparani Kupang, karena ada kondisi seperti ini, jadi akhirnya walaupun kita itu tidak berlatih secara langsung, tapi anak-anak itu selalu saya suka kirim lagu, suka suruh menyanyi, mereka latihan, terus direkam. Kami buat virtual choir untuk kami sendiri, tanpa bantuan saya. Cuman saya kepengen lihat sejauh mana mereka masih mengingat hal-hal yang harusnya mereka mani dengan cara seperti apapun. Jadi yaitu kami buat virtual choir untuk anak-anak itu, untuk kami sendiri, untuk sambil melihat sejauh mana perkembangan mereka. Jadi seperti itu. Iya. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa. Jadi ini ya, walaupun sekarang masa pandemi, anak-anak tidak bisa berkumpul, ya, tapi tetap tetap membuat kegiatan virtual choir ini ya Bu ya, supaya tetap membangkitkan semangat anak-anak ya untuk persiapan di tahun depan. Ya. Mudah-mudahan gitu. Ya. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas Andre dari dari YouTube, mungkin ada yang bertanya. Oh, dari ini chatting ada tuh. Di chat ini, Zoom ya. Chat Zoom-nya, iya. Coba. Pak Subianto nih, Bu Inge, apakah dalam latihan atau jelang lomba anak-anak menghindari makanan dan minuman tertentu? Nah, ini Bu, gimana Bu? Untuk anak-anak kan suka susah Bu dikasih tahu ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, untuk suara tidak bagus gitu. Nih anak-anak juga ada pantangannya gitu nggak Bu? Ada orang tua dari anak-anak yang anggota paduan suara ada hadir di sini. Itu saya selalu katakan, anak-anak tidak ada yang diperkenankan minum es atau makanan yang berminyak-minyak dan pedas-pedas. Itu pada waktu mereka sudah ditentukan untuk bulan Agustus itu mau ikut ke Ambon, itu saya sudah tekankan, nggak boleh, saya kasih tahu. Pokoknya kalau ada yang batuk, ada yang pilek sedikit saja, cadangan. Saya kasih tahu. Ini mamanya nih ketawa nih, salah satu orang tua muridnya ketawa itu. Ya, terus jadi anak-anak itu mungkin akhirnya karena mereka senang bernyanyi, jadi ketika dikasih tahu seperti itu ya mereka manut, walaupun ada kalanya kan kalau istirahat ya, saya suka jalan ke kantin, saya lihat mereka yang lagi jajan, makan apa? Saya tanya gitu, minum apa? Minum es Kak? Enggak Bu, saya nggak minum es kok. Tapi ya, walaupun ada 1-2 yang ada Bu, itu tadi minum es. Saya bilang, sudah kalau minum es nggak usah ikut. Enggak Bu. Jadi seperti itu mereka. Anak-anak mereka cukup disiplin sebetulnya dalam hal itu. Mungkin karena saya termasuk kalau di sekolah itu saya termasuk guru yang sangat tegas dalam hal-hal itu. Jadi mereka tidak ada perlawanan, artinya seperti itu anak-anak itu. Nah, anaknya manis semuanya ya Bu ya. Iya, manis mereka semua. Mereka pingin bernyanyi. Iya, betul.
betul. Mau jadi cadangan dong, udah Betul, iya betul. ingin tampil gitu. Aduh, luar biasa. Ada lagi pertanyaan dari ini? YouTube-nya ada, Mas? Andre nggak ada ya? Di chat masih ada. Oke, baik. Di chat masih ada. Coba, boleh dibacain, Mas Andre? Dari Pak Fani nih, Bu Inge, mungkin bisa diceritakan tentang latihan lagu Gregorian buat anak dan efeknya, seperti yang pernah ya didiskusikan nih, sempat ngobrol nih Pak Fani. Oh, latihan buat anak-anak. Ya, satu untuk Gregorian. Nah, betul. Jadi Pak Fani, kebetulan ini anak-anak kita kan ada yang paduan suara anak, ada yang paduan suara anak Gregorian. Nah, itu paduan suara anak Gregorian itu kan kami juga ditentukan sudah waktu yang sangat mepet sekali ketika kami disuruh. Karena sampai saat-saat terakhir dari LP3KD Provinsi, yang satu jenis itu belum diputuskan. Jadi paduan suara Gregorian anak dan paduan suara Gregorian dewasa. Belum diputuskan karena daerah-daerah lain tidak mau mengambil. Akhirnya kami dari Balikpapan ya udah gambling aja, Balikpapan. Nah gitu. Nah, kami ambil. Nah, melatih anak-anak ini itu jadi tugasnya Pak Niko, kebetulan suami saya, dan saya juga, kita berdua termasuk Budiani itu. Nah, kemudian melatih mereka dengan lagu-lagu Gregorian itu memang apa ya, agak merasa kesulitan karena kita sendiri tidak punya panduan secara khusus bagaimana menyanyikan lagu Gregorian, tidak semudah menyanyi lagu pop itu. Tetapi untung Pastor Hufang, pastor paroki kami itu selalu menyatakan baru begini loh, kalau nyanyi lagu Gregorian termasuk dari cara penyebutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Itu salah satunya yang membantu kami. Yang kedua, kami melihat dari YouTube contoh-contoh lagu-lagu itu dinyanyikan seperti apa. Dan pada bulan apa itu kami sempat memanggil Akis untuk membantu kami belajar vokal khusus untuk anak-anak untuk nyanyi Gregorian. Nah, beliau banyak sekali membantu itu karena lumayan untuk anak-anak itu lumayan bisanya, dan mereka sangat senang untuk menyanyikan lagu itu Pak Fani. Lagu-lagu Gregorian itu walaupun tidak mudah ya, tidak mudah menyanyikan lagu, tapi ya puji Tuhan mereka bisa bernyanyi juga. Nah, kalau saya mungkin menceritakan tentang di Ambon itu Pak Fani, kebetulan anak-anak saya yang di PSA itu ada 7 anak yang mengikuti di PSAG. Dan kalau melihat nomor pesertanya, yang paduan suara anak nomor 2, yang paduan suara Gregorian nomor 5. Waktu yang sangat mepet sekali, sehingga ketika paduan suara anak selesai, 7 anak ini tuh langsung dibawa lari naik ojek ke tempat lomba untuk yang Gregorian, karena mereka double. Makanya kalau tidak salah itu mungkin kami Gregorian ini jadi terpotong nilainya karena terlambat sedikit. Oh, iya. Master John tertawa mungkin. Kendalanya gitu. Itu juga ya. Kendalanya karena memang waktu itu Mbak Lisa, karena memang waktunya untuk mencari anggota untuk paduan suara anak Gregorian nggak gampang. Saya tidak mungkin kan nggak mungkin mengambil lagi dari sekolah kami. Jadi kami mencari dari sekolah luar, dari SMA, SMP kami cari, dan hanya dapat sedikit. Akhirnya beberapa anak yang dari paduan suara anak kami ikutkan ke situ. Sehingga kebetulan nomor pesertanya berdekatan sekali. Jadi seperti itu ceritanya Pak Hani. Oke. Ya. Karena lokasinya waktu itu juga ada beberapa lokasi yang dekat ya, berjauhan juga ya Bu. Ya, lokasi lombanya dulu tuh. Jadi akhirnya penting juga ya Bu ya. Tapi yang penting semangat ya Bu, anak-anak. Ya, betul. Betul, semangat. Salah bagi anak-anak. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Inge untuk sama-sama sharingnya yang sangat
menginspirasi ya bagi anak-anak dan juga bagi pelatih paduan suara anak. Semoga makin banyak anak-anak yang bersemangat untuk berlatih walaupun masa pandemi ini ya, untuk menjaga kualitas suara, tetap bernyanyi dengan virtual choir-nya ya, dan nanti kita juga LP3KN akan bikin virtual choir festival, Bu. Nah, jadi anak-anak bisa ikutan ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mari kita beri tepuk tangan buat Ibu Inge. Terima kasih semuanya. Baik, sahabat Seruni semuanya, ini saatnya bagi kita untuk kuis berhadiah. Nah, kita juga akan beritahu pemenang kuis dari episode yang terdahulu. Silakan Mas Andre. Halo. Jadi kali ini kita akan membacakan dulu siapa yang pemenangnya ya. Pemenangnya ada 2. Kali ini hanya cuma 2 pemenangnya untuk hadiah kitab suci dari Lembaga Biblika Indonesia. Itu atas nama Valeri Alexandra. Ya, Valeri Alexandra. Yes. Lalu berikutnya untuk hadiah buku bacaan kitab suci bergambar dari Obor, yang menang adalah Aaron Marvel Gani. Aaron Marvel Gani, selamat untuk Aaron. Betul. Nah, oke. Baik, untuk yang episode kali ini, apa pertanyaannya Mas Andre? Tapi sebelumnya, saya ingatkan lagi buat sahabat Seruni semuanya, untuk mengikuti kuis ini, silakan follow Instagram kami, @info-lp3kn, subscribe juga YouTube channel Pesparani Katolik. Ya, selain menjawab dari IG, Instagram kami, bisa juga menjawab dari email, ya, programseruni@gmail.com. Ya, silakan Mas Andre pertanyaannya. Baik, pertanyaannya yang pertama, gampang banget nih. Yang pertanyaan pertama, kalau tadi menyimak dari presentasi yang di-sharingkan oleh Bu Inge, itu ada beberapa hal yang disampaikan ya. Nah, ini gampang banget pertanyaannya. Saya kasih pilihan ya. Berapa lama waktu yang disarankan oleh Bu Inge untuk latihan untuk paduan suara? Di situ ada tertulis pilihan yang pertama A 2-3 jam, yang B di atas 3 jam. Nah, cuma 2 pilihannya. Yang mana? Itu pilihan pertama ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, waktu yang disarankan untuk berlatih paduan suara anak 2-3 jam atau lebih dari 3 jam. Yes. Itu kalau menyimak ya. Lalu pertanyaan kedua gampang juga nih. Ini langsung disebutkan aja, bukan pilihan. Jadi nama sekolah di tempat Ibu Inge mengajar. Nah, namanya sekolah apa tuh? Tadi sudah disebut sama Bu Inge tadi. Kalau diperhatikan gampang banget. Iya. Apa nama sekolah di mana Ibu Inge mengajar? Yes, ya. gampang Kalau banget. lupa, nonton lagi tayangan ininya YouTube-nya ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, cara menjawabnya Mbak Lisa diingetin. Ada 2 pertanyaan. Ya, cara menjawabnya bisa menjawab di Instagram kami, ya. Follow @info-lp3kn, atau juga bisa menjawab lewat email kami programseruni@gmail.com. Oke. Akan ada hadiah, ya. Tadi ada 2 pertanyaan. Hadiah yang pertama berupa Alkitab, ya, dan juga ada voucher belanja senilai Rp50.000 dari Kamalika dan juga House of Vito. Dan pertanyaan kedua berhadiah buku cerita kitab suci bergambar, ya, buku cerita bergambar tentang kitab suci dari Lembaga Biblika Indonesia.
Betul? Atau kebalik ya saya? Dari obor ya? Dari obor. Iya, pokoknya Buku cerita bergambar dari dari obor. obor. Ya, oke. Dari LBI yang kitab suci ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih semua sahabat Seruni dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti lewat Zoom ataupun dari YouTube channel Vesperani Katolik. Sampai di sini perjumpaan kita berbincang-bincang dengan Ibu Inge. Terima kasih sekali lagi Ibu Inge. Sama-sama. Kita ketemu lagi di Seruni episode selanjutnya di tanggal 26. Baik, terima kasih. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Kita dadah-dadah dulu. Ya.